teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Fania dari Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Senin 26 September 2022. Diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu kecenderungan manusiawi kita adalah tidak mau menerima orang yang berada di luar komunitas kita. Sikap yang hampir pasti muncul adalah curiga dan penolakan. Misalnya saja, jika ada ibu-ibu lain yang berkegiatan sama tapi beda kelompok, tidak jarang menjadi bahan omongan dan gosip. Atau misalnya lagi, dalam lingkungan komunitas basis, belum tentu lingkungan Santo Sinisius mau menerima umat lingkungan Santa Gombalia. Karena berbeda kelompok, maka terjadi penolakan. Bisa jadi karena merasa kelompoknya yang paling baik dan benar. Sama sekali tak bisa dibuktikan. Jawabannya hanyalah mereka-reka. Para murid pernah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Demikian juga dengan agama. Tidak jarang ada orang yang mengklaim bahwa di luar agamanya tidak ada keselamatan. Maka siapapun yang tidak sama dengannya berhak untuk disingkirkan dan dibinasakan. Yesus mengingatkan hal itu kepada para murid. Bukan hanya mereka saja yang berhak untuk menikmati kebaikan Allah. Orang-orang baik yang tidak mengenal Allah atau tidak sekelompok dengan para murid pun juga bisa menerima keselamatan Allah. Dengan cara mereka sendiri, mereka mampu berbuat kebaikan dan keluhuran nilai-nilai hidup. Sebenarnya tidak punya keahlian. Wajar saja bila akhirnya tersasar. Yang terkecil di antara kalian, dia itulah justru yang terbesar. Maka melarang orang di luar para murid mengusir setan atas nama Yesus bukan bagian dari sikap orang Kristiani. Mengatakan bahwa orang yang bukan Kristiani itu tidak selamat juga bukan bagian dari sikap iman yang benar. Justru kita ditantang untuk mempunyai sikap iman yang semakin jelas dibanding mereka. Sikap iman yang diperlukan adalah kerendahan hati, bukan kesombongan dan keangkuhan. Kerendahan hati bukan selalu berarti harus diam, tetapi dengan iman yang teguh, berani mengungkap yang benar dan yang membawa keselamatan. Mendapat hadiah berupa berlian. Sayang sekali dari uang pinjaman. Barang siapa tak melawan kalian, dia berada di pihak kalian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, yang perlu kita lakukan adalah semakin menekuni hidup dan panggilan kita masing-masing. Apabila kita mempunyai kekuasaan
maka pakailah kekuasaan itu untuk melayani banyak orang. Jika kita sebagai kepala keluarga, bawalah keluarga Anda semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Bila kita seorang pedagang, berdaganglah dengan prinsip-prinsip yang benar, bukan sekedar mencari untung sebesar mungkin. Sehingga dengan segalanya, beranilah untuk mengambil sikap melayani dengan rendah hati. Kita jangan pernah lelah untuk memperjuangkan ini, karena tidak mudah dan tidak pernah sudah. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, marilah senantiasa berusaha menjadi rendah hati serta hidup tanpa prasangka negatif.